Kami dilaporkan polisi oleh salah satu anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat Hidayat Jati, atas dugaan pencemaran nama baik. Salam ngopi, salam seruput, pokoknya nama guys. Drama di gedung DPR, seorang anggota DPR melaporkan pengkritiknya ke pihak berwajib. Kejadian ini memicu perdebatan panas di publik. Apakah kritik itu bentuk kebebasan berpendapat atau sudah masuk ranah pelanggaran hukum? Saksikan kronologinya dan komentar pedas warganet di video ini ya. Buat kalian yang mau berkomentar silahkan ya. Sebelum saya lanjutkan ke videonya dan agar saya lebih semangat bikin videonya lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Anggota DPRD Jawa Barat baperan. Anggota DPRD Jawa Barat itu baperan ya. Sekarang tuh bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar baperan. Kemarin itu ada kabar katanya TikToker dilaporin ke polisi karena katanya terduga pencemaran nama baik. Aduh, kacau emang nih. Anggota DPRD kalau ngeluh nggak mau dikritik gak usah jadi anggota DPRD ya. Gitu aja. Mendingan lu jadi rakyat biasa gitu kan. Duduk manis, kerja yang bener, pakai duit halal gitu. Kalau kalian gak mau dikritik oleh warga, jangan jadi anggota DPRD ya. Jangan jadi pemerintahan ya. Karena pemerintahan itu wajar ya dikritik oleh warganya sendiri ya. Tuh, enak. Daripada jadi anggota DPRD lu. Dikritik terus sama masyarakat, akhirnya kalau dikritik laporin ke polisi. Baperan lo. Petani aja kagak baperan, lu baperan jadi anggota DPRD sampai lapor segala. Susah ya. Kalau orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang serakah gitu, yang sok-sok pinter gitu, sok-sok bener gitu kan. Tanpa ngelihat lagi di lapangan, kadang-kadang sok kayak gitu tuh. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jadi masyarakat itu dibungkam. Padahal nggak sadar dia itu. Gaji anggota DPRD itu dari rakyat. Digaji rakyat loh, nggak usah baperan ya. Ibaratnya lu tuh anaknya rakyat, kalau lu bandel diomelin sama rakyat ya. Ibaratnya bapaknya rakyat tuh ya. Lu tuh anaknya karena lu diumpanin oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Gak usah jadi anggota DPRD kalau sepertinya baperan mah ya. Jangan jadi anggota DPRD kalau punya sifat baperan ya. Karena dikritik oleh rakyat itu sudah biasa ya untuk menjadi pemerintahan ya. Gimana nih menurut kalian tentang pengkritik ini yang dilaporkan oleh anggota DPRD ya? Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah satu anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan seorang kreator TikTok dengan dalih pencemaran nama baik. Gimana menurut kalian ya? Wabarakatuh sampurasun wilujeng sonten baraya Sunda sadayana. Aya berita anu hangat, aya berita anu viral. Nyaeta salah sawios tira rencangan urang sahabat urang, nyata seorang kreator, seorang TikToker dilaporkeun ka pihak kepolisian ku salah sawios oknum anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan dalih pencemaran nama baik. Padahal ketika Kuki Panglai sareng rekan-rekan ditelusuri tentang pemberitaan ieu oge tentang piti saha anu ngangkat awalna, ternyata anu dina isi konten dina isi piti eta sanes sahabat urang.
sanes kreator anu sering tempal sarang orang di TikTok, tapi orang lain anu ngadamel TikTok menyampaikan dengan kekecewaan dengan tanda kutip ada sebuah problem ataupun kasus yang terjadi dengan Bapak anggota Dewan yang terhormat ini. Akan tetapi sahabat kita ini men-share dan menyampaikan pemberitaannya dengan narasi-narasinya, akan tetapi ternyata apa yang terjadi, masuknya datangnya surat panggilan dan dilaporkan ke kepolisian. Bagaimana tanggapan daripada sahabat-sahabat wargi Jawa Barat ataupun Gimana tanggapan-tanggapan untuk yang menonton video ini ya? Beri tanggapan kalian ya terhadap kreator yang mengkritik pemerintahan sampai dilaporkan ya. Coba tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian ya. Sangat disayangkan nih untuk pemerintahan ya nih ya. Makin buruk aja nih pemerintahan di mata masyarakat Indonesia ya. Balad KDM, Baraya KDM, sahabat KDM, dan umumnya wargi Indonesia ataupun warga Indonesia menyampaikan kritikan adalah sebuah kebebasan berekspresi tentunya. Bebas ya. Sebuah hak konstitusional. Ada diaturkan, dituangkan di dalam undang-undangnya. Kita pun punya batasan, kita pun tidak menyerang kehormatan dan tidak menjatuhkan tentang martabat harga diri seseorang. Tapi yang kita kritik adalah sistem, yang kita kritik adalah kebijakan, yang kita kritik adalah bagaimana ketika dia menjabat ataupun ketika berkuasa. Supaya apa? Supaya menjadi kontrol sosial dan bahkan di dalam pandangan falsafah hukum bahwasanya kritikan sebagai pondasi ataupun sebagai peradaban. Supaya tidak digunakan semena-mena. Coba bagaimana tanggapan para sahabat? Kita doakan ya, mudah-mudahan sahabat kita ini yang nanti hari Senin akan mendatangi kepolisian, pihak kepolisian yang memanggil tentunya di kewilayahannya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, lancar dan selesai permasalahannya. Kita doakan bersama bagaimana tanggapannya, bagaimana yang sudah tahu mungkin dari mana bisa disampaikan di kolom komentar. Kalaupun ini bisa like, share dan juga komen tadi. Terima kasih. Gimana nih menurut kalian sebagai warga negara Indonesia ya terhadap anggota DPR yang melaporkan seorang kreator dikarenakan mengkritik dirinya ya? Gimana tanggapan kalian ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan jadikan jabatan buat berkuasa seenaknya. Iya benar ya, jangan jadikan jabatan itu untuk berkuasa ya. Nih, gua mah lucu, beneran sumpah lucu ya dengan hukum di negeri Konoha ini tuh. Dan sekarang apa? Sekarang menimpa teman gue, teman seperjuangan gue. Salah satu konten kreator ya, yang dilaporkan ke Isilop. Tentang apa? Tentang pencemaran nama baik katanya begitu ya. Nih warga, jadi begini ya, gimana sih asal mulanya Pok gitu kan, kok bisa begitu kan. Nih jadi awal mulanya tuh begini ya. Si konten kreator tersebut ini tuh, teman gue ini tuh mendapatkan informasi, mendapatkan link lah begitu dari salah satu oknum yang bekerja di media massa atau jurnalis begitulah ya. Dan si konten kreator teman gue ini juga memang dia kerjanya itu di salah satu media massa juga sebagai jurnalis juga begitu. Tapi teman gue ini nih, si konten kreator ini tuh menginformasikan lagi tuh kepada si bapak anggota dewan yang terhormat. Untuk apa? Apakah benar atau tidak gitu terkait pemberitaan ini. Cuman sayangnya dari si bapak tersebut itu kagak ada respon. Ya kagak ada respon, lama lah, tiba-tiba tahu-tahu nongol lah itu surat panggilan kepada si konten kreator tersebut atas nama pribadi loh ya. Jadi bukan tidak merespon ya. Dia sudah melihat tapi langsung melaporkan ke ya. Dan langsung ada surat panggilan dari ya. Gimana tanggapan kalian ya terhadap kreator yang dilaporkan oleh anggota DPR nih? Apakah kalian kesal, gerak? Coba tulis di kolom komentar ya. Atas nama pribadi, ke alamat pribadi. Masuk doxing nggak sih ya kalau kayak begitu? Nah, udahlah kita fokus ke perkara gitunya ya. Nah, ke alamat pribadi dan atas nama pribadi si konten kreator tersebut. Di sini yang bikin gemes tuh apa? Yang namanya laporan tersebut ke atas nama pribadi harusnya
kalau si konten kreator ini meng-up terkait berita tersebut itu melalui mulutnya beliau, di-up di PT-PT beliau, ya di PT si konten kreatornya. Harusnya, biasanya kan kayak begitu kan ya. Misalkan si konten kreator ini meng-up nih terkait pemberitaan si bapak tersebut di PT-nya dia, di akunnya dia gitu, melalui mulutnya dia, begitu kan ya. Ini tidak. Oh, Tidak. jadi bukan Tapi di pemberitaan mulutnya tersebut ya? itu di-up oleh perusahaan di mana tempat beliau kerja. Hmm. Oleh si media masanya. Oh, Kalau boleh kita iya, contoh iya, mah iya. beginilah, misalkan contoh ada tuh media massa Tribun News gitu nih ya kan. Nah, yang meng-up ke masyarakat umum tuh Tribun News-nya. Misalkan ini mah contoh ya, contoh Tribun News-nya begitu. Ini kan berarti suatu nama perusahaan media massa kan, bukan pribadi. Di dalamnya itu pasti ada pemilik perusahaan, pemimpin dan lain-lain, dah karyawan-karyawan dan lain-lain. Tapi kenapa si bapak anggota dewan tersebut itu hanya melaporkan si orang konten kreator yang bekerja di dalam media massa tersebut? Sedangkan maksudnya kalau mau diambil dari secara bukti, si abang konten kreator ini tuh kagak ada meng-up terkait berita si bapak tersebut itu, ya. Yang ada perusahaan media massanya di mana tempat dia kerja lah yang meng-up berita. Oh ya, jadi yang meng-up videonya bukan si kreator ini ya, tapi media massa tempat dia bekerja. Gimana nih tanggapan kalian ya? Tersebut. Kalau kata gua masih bapak anggota dewan yang terhormat, punten bapak ya, kayaknya bapak salah alamat deh pelaporannya. Ya, Harusnya benar, kalau benar. memang bapak mau melaporkan, laporin tuh perusahaannya, Ya. media massanya, bukan perorangannya. Ya, yang mencemarkan nama baik misalkan nama perusahaannya, bukan si orang tersebut secara pribadi. Begitu. Makanya ini isi lop juga ngerti kagak sih terkait kasusnya, terkait pelaporannya. Namanya melaporkan seseorang itu harus ada bukti dong. Dan di sini bukti pencemaran nama baik untuk secara pribadi itu tidak ada. Bahkan yang teriak-teriak ngomongin terkait si bapak anggota dewan ini juga bukan si konten kreator, orang lain yang merasakan kekecewaan Iya, benar. terhadap si bapak beliau anggota dewan ini, begitu. Nah di sini makanya kok gue ada-ada aja hukum di Indonesia ini ya. Ternyata apakah memang bisa secara dipesan begitu? Hah? Jabatan dipermainkan? Bisa masuk aja gitu, walaupun itu perkaranya tidak masuk akal, tetap aja dimasuk-masukin karena yang memesan itu adalah orang yang memiliki jabatan, begitu. Dan satu lagi, sebagai anggota dewan kalau memang tidak mau dikritik, ya kerja yang benar, yang bagus, begitu ya Pak. Dan satu lagi, kalau memang ada orang menanyakan, mengkonfirmasi terkait pemberitaan betul atau tidak, cobalah respon ya. Ini mah udah kagak ngerespon, tiba-tiba kucuk-kucuk datang surat panggilan dalam pelaporan pencemaran nama baik. Udah gitu pencemaran nama baiknya juga tidak ada dilakukan secara pribadi oleh si konten kreator tersebut. Makanya kadang lucu gua sama hukum Indonesia ini. Aduh, mohon maaf ya. Benar-benar udah parah banget dari berbagai macam kasus. Jadi intinya bukan salah si kreator tersebut ya, tapi perusahaan yang meng-up berita tersebut ya. Nah, gimana menurut kalian tentang video ini ya? Coba kritik dan sarannya dipersilakan di kolom komentar ya. Benar ya, aturan di Konoha ini sangat ribet ya untuk sekarang. Banyak undang-undang yang nyeleneh, terus aturan-aturan yang tidak masuk akal ya. Intinya gini lur, untuk hidup di lingkungan yang munafik, orang jujur itu adalah penjahat. Tah, eta we sing paham mah. Lain heuh urang mah lain kunaon heuh. Kade ieu mah ngabejaan. Loba nu sieun kabala longkar. Ternyata anggota dewan oge narima bansos. Tah kitu ayeuna mah geus loba di balongkar ayeuna mah. Anggota dewan ti pusat kitu sarua. Duh ka daerah mah. Moal orang mah mal ngomong-ngomong gitu. Bisi ieu mah bisi jadi pita geraing dilaporkeun ka polisi heuh. Heg anggota dewan ayeuna mah EPSMR lain kunaon yeuh. Ulah diutil ayeuna mah. Pokona mah kudu manut ayeuna mah ka anggota dewan teh. Soalna naon anggota dewan ayeuna mah wali anjing, anggota dewan ayeuna mah wali. Geus lain deui jelema wali ayeuna mah euy wali. Aduh aing geus bahaya geus wali mah urusan jeung wali mah. Aduh.
Lo ngeliat duka wali band duka naon aing lieur ah. Intinya gini loh. Wali ya. Kita lanjut lagi nih. Pimpinan Nah ya, kemarin yang lagi rame nih, DPRD sindir Deddy Mulyadi gak mau dipanggil gubernur, maunya raja. Dari kapan ya Kang Deddy Mulyadi mau dipanggil raja? Gak ada tuh ya. Malah Kang Deddy Mulyadi bikin klarifikasi ya bulan-bulan lalu. Ini video kemarin nih. Bulan-bulan lalu Kang Deddy Mulyadi bikin sebuah klarifikasi, beliau tidak mau dipanggil raja ya. Tapi panggilan raja itu dari masyarakat yang cinta kepada kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut kalian, Kang Deddy Mulyadi pantas gak dipanggil raja ya? Tulis di kolom komentar. Sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Buat kalian nih, kritik dan saran dipersilahkan ya untuk anggota DPR ini ya. Ame dilaporkan polisi. Oh, ini ya. Kang Ame yang dilaporkan ke polisi ini. Dapat surat cinta ya. Kita lihat salah videonya. satu anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Kang Rahmat Hidayat Jati, atas Kang dugaan Rahmat pencemaran Hidayat. nama baik. Kronologi singkatnya gini, pada waktu itu Ame mendapat kiriman video dari salah ini satu adalah wartawan Nopis, kronologinya ya. Kang Sopian Junior. Ya, dia juga mengirimkan link bahwa video tersebut sudah juga dimuat di akun sosial media Facebook milik pribadi yang diduga korban penipuan oknum dewan tersebut. Dan karena bentuknya pemberitaan, Ame juga mencoba menghubungi yang bersangkutan untuk meminta hak jawab. Akan tetapi sampai berita dimuat, nggak ada jawaban dari anggota dewan tersebut. Dan setelah sekian lama, datanglah surat panggilan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini resiko bersosial media. Dan setahu Ame, kalau misalkan itu bentuknya pemberitaan, ya bisa dilaporkan ke Dewan Pers dan kita bersidang di Dewan Pers. Tapi nggak apa-apa, mungkin anggota dewan tersebut pengen menyelesaikan kasus ini di ranah hukum dengan membuat laporan pengaduan polisi. Dan sebagai warga negara yang baik, insya Allah Ame akan mengikuti proses hukum yang sudah ditentukan. Minta doanya ya rekan-rekan semua. Jadi Kang Ame ya yang dilaporkan oleh anggota DPRD ke ranah hukum. Gimana menurut kalian terhadap anggota DPR tersebut ya? Kritik dan saran dipersilahkan ya. Kalian bisa membedakan yang baik atau yang buruk ya. Sangat kejam nih hukum di Indonesia ya. Nih, ada lagi ya. Jabar urutan kedua penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Nih, aduh, ada lagi ya. Bajar yang mengatakan Jabar penduduk termiskin kedua di Indonesia. Gimana tanggapan kalian ya? Bapak aing kumaha ieu Jawa Barat sekarang menjadi provinsi termiskin kedua. Apa ini sebuah prestasi yang harus dibanggakan? Entah karena setiap mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi selalu berujung dibully Mas Bambang. Padahal faktanya, menurut Kepala BPS Jawa Barat, berdasarkan data survei ekonomi dan sensus, pada September 2024 tercatat 3,67 juta warga Jabar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Cie, data yang dipakai September 2024. Cie, apakah September 2024 Bapak Aing geus dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat? Kira-kira September 2024 siapa yang menjabat kala itu? Kang ya, sok terus suarakan, beberewekan terus ya.
minimal lihat dulu ya data dan kepemimpinannya ya. Pas di 2024 itu, pas kepemimpinan siapa ya? Coba, ada yang tahu pas kepemimpinan siapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Bukan hanya soal angka tertinggi kemiskinan di Jawa Barat, bahkan angka pengangguran di Jawa Barat juga masih tinggi ya. Sok suarakeun. Dengan Akang berbicara seperti itu ya, beberewekan kos gitu, Akang membuka aib pemimpin di masa lalu ya. 5 tahun Ridwan Kamil nanaonan hungkul ya. Selain ninggalkeun hutang anu badag, ninggalkeun PR geningannya yang Kang Deddy Mulyadi ya. 5 tahun masa sih angka kemiskinan di Jawa Barat itu turun, malah posisinya tenagen weh di nomor 2. Eta Ridwan Kamil Kang. Ayeuna beberewekan ka Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi teh karek 5 bulan ya ngajabat teh, jeung data nu dipake teh tuh bulan September 2024. Sedangkan Kang Deddy ya baru dilantik pada 20 Februari 2025. Coba tuh Kang update datana ulah make data heubeul. Tah Kang, presentasi penduduk miskin di Jawa Barat Maret 2025 teh turun menjadi 7. Minimal rekap dulu ya datanya dan perluas lagi ya wawasannya. Kang Deddy Mulyadi itu dilantik pas tahun 2025. 2024 ke bawah itu kepemimpinan siapa itu ya? Pas kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, angka kemiskinan di Jawa Barat Maret 2025 turun menjadi 7,02%. 0,2% diupdate atuh Kang datana. Ngerakeun teuing ngaku we aktivis tapi termakan berita heubeul. Aing. Gimana nih tanggapan kalian dan kritiknya ya? Coba tulis di kolom komentar. Daripada Klarifikasi KDM versus anggota DPR ya. Gubernur Jawa Barat yang akan memberikan honor kepada teman-teman yang telah kehilangan Si ini pekerjaan. masih rame aja ya. Saya ingatkan kepada teman-teman ex karyawan HIBIS daripada mengejar janji Gubernur Jawa Barat, mungkin karena beliau terlalu banyak janji, atas dasar rapat kami di Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Tuh ada rame-rame ya masalah anak-anak muda yang nemuin saya menagih janji saya untuk bayar kompensasi karena hibisnya dibongkar. Nah, saya kan sudah jelaskan karena ada program penanaman pohon, maka untuk menghindari agar tidak sisirikan, saya minta semuanya ikut nanam pohon, walaupun hanya 5 pohon. Yang penting nanam punya niat baik. Dan yang sudah menanam pohon dan sudah mendapat honor dari penanaman pohon itu sebanyak 80 orang. Dan kemudian yang kemarin datang menemui saya itu semuanya ada 42 orang yang belum mendapat kompensasi. Nah dari 42 orang tersebut setelah ya sedikit saya marah lah, akhirnya mereka bersedia menanam pohon. 1 orangnya 5 pohon loh, nanamnya nggak banyak. Itu yang bersedia nanam pohon ada 31 orang. Hari ini sudah menyampaikan data rekeningnya ke teman-teman saya di Pemprov, dan saya pun secara pribadi akan memberikan supporting pada mereka yang mau menanam pohon gitu. Dan hari ini teman-teman saya akan mentransfernya. Mudah-mudahan bisa lebaran walaupun sederhana. Nah, ya. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan yang 11 nanti mau nanam pohon ya. Salam untuk semuanya. Insya Allah apa yang saya lakukan sampai mata saya melotot bukan untuk diri saya. Yang mendapat berkah hikmah dari pohonnya rimbun kembali di puncak adalah masyarakat Puncak, masyarakat Bogor, dan masyarakat yang di daerah aliran sungai yang lahir dari aliran sungai Cisarua. Insya Allah kalau kita menyayangi alam, alam akan menyayangi kita. Salam untuk semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mudik lebaran.
Gebrakan kebaikan Kang Deddy Mulyadi masih berjalan ya, tapi banyak yang nyinyir atas kinerja Kang Deddy Mulyadi. Gimana tanggapan kalian ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Dana hibah Ponpes di stop Gubernur Jabar. Ini kata anggota DPR Jawa Barat. Lihat ya. Ya. Aduh. Jadi oke, karena hibah ini juga bagian daripada kesejahteraan ya. Kalau saya melihat terlalu terburu-buru dalam memutuskan, dalam arti anggap saja hampir di semua lini kehidupan itu pasti ada yang namanya oknum lah. Nah sayangnya ketika ada oknum itu menjadikan sebuah hukum yang sifatnya umum karena kesalahan 1-2 pesantren, sehingga yang disalahkan semua pesantren se-Jawa Barat. Sehingga pesantren se-Jawa Barat ini pada akhirnya yang asalnya sudah ditetapkan mendapatkan anggaran, sehingga tahun 2025 ini 0 rupiah, tidak mendapatkan sepeser pun hibah dari Provinsi Jawa Barat. Aduh, justru itu. Kalau saya memang melihat masyarakat juga sama, mempertanyakan hal yang sama. Dewan atau tong banyak kegerewekan gitu ya, tinggal sampaikan langsung. Intinya masyarakat juga termasuk saya baru tahu ternyata dari jadi dewan sekalipun nggak gampang untuk berbicara, untuk bertemu langsung dengan Pak Gubernur. Saya berbicara langsung dengan Pak Gubernur, saya masih ingat betul itu tanggal 11 Februari ketika beliau belum dilantik, dan itu pun atas undangan beliau. Kita semua dewan bisa ketemu. Saya menyampaikan beberapa hal, bahkan 10 poin dari hasil kunjungan saya. Gimana tanggapan kalian tentang anggota DPR melaporkan seorang kreator yang mengkritik dirinya ya? Dan gimana tanggapan kalian tentang anggota DPR ini yang mengungkit dana hibah? Coba kritik dan saran tulis di kolom komentar ya. Saya tahu kalian dapat membedakan mana yang menurut kalian baik dan menurut kalian tidak baik ya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Saya akan bikinkan video yang terupdate, ternews, dan terpanas ya. Pokoknya mah terima kasih yang sudah menonton.